Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zed Amrun Awal. NIM 2022419092. Saya akan mempresentasikan keama countermeasures. Halo semuanya, pada video kali ini, presentasi kali ini saya akan membahas salah satu topik penting dalam keamanan sistem operasi, yaitu countermeasures atau langkah-langkah mitigasi ancaman keamanan pada sistem operasi modern. Materi ini penting karena semakin hari serangan siber semakin kompleks, mulai dari malware, eksploitasi jaringan, pencurian data sendiri. Of Overview materi. Yang pertama itu packing update, yang kedua firmware, yang ketiga intrusion detection system, yang keempat antivirus anti malware, yang kelima sure configuration, yang keenam sandboxing, yang ketujuh untuk mengisolasi sebagian bagian akan dijelaskan secara detail, termasuk fungsi, cara, contoh, penerapan pentingnya dalam lingkungan hidup, melindungi sistem. Apa itu countermeasures? Countermeasures adalah tindakan atau mekanisme yang digunakan untuk mengurangi risiko, mencegah serangan, menahan serangan, atau meminimalisir dampak kerusakan dalam konteks sistem operasi. Countermeasures memastikan OS tetap stabil, aman, dan terlindungi dari ancaman internal maupun eksternal. Selanjutnya, packing dan update. Definisi dan update. Packing, patching adalah proses perbaikan celah keamanan bug atau menambah fitur dengan menyiapkan kode baru ke sistem. Update adalah paket perbaikan atau peningkatan secara rilis vendor OS seperti Microsoft Windows Update, Linux Security Update, Mac OS Software Update, Android Security Patch, iOS Security Update. Penjelasan lengkapnya, mengapa patching sangat penting. Yang pertama itu sebagian besar serangan mengeksploitasi celah lama yang belum ditambal. Contohnya serangan Minencray pada tahun 2017 yang menyebar karena banyak sistem belum mengupdate patch SMB v1. Yang kedua itu vendor rutin merilis patch keamanan Windows, biasanya merilis patch to this day. Linux melakukan update harian untuk paket-paket aplikasi. Yang ketiga itu patch mencegah serangan zero day sehingga tidak mudah diambil alih. Jenis patch security patch memperbaiki celah keamanan, bug fix patch mengatasi error. Yang ketiga itu fitur update, peningkatan fitur OS, service pack Windows, kumpulan patch besar. Dampak tidak melakukan update sistem rentan diselusupi, data dicuri, performa OS menurun, serangan malware lebih mudah berhasil, kompatibilitas software terganggu. Firewall. Definisi firewall adalah yang mengontrol lalu lintas jaringan berdasarkan aturan tertentu. Tujuannya adalah memblokir akses berbahaya, mencegah koneksi tidak sah, melindungi komputer dari scanning port. Jenis firewall yang pertama itu network firewall, router, perangkat jaringan besar, contohnya Cisco SA, Fortinet. Yang kedua itu host based firewall,
ada di PC atau laptop. Yang ketiga, generation firewall. Punya fitur DPI, filtering aplikasi, dan threat integrity. Penjelasan firewall bekerja seperti tentang pintu semua paket data yang masuk dan keluar. Diperiksa, lalu firewall memutuskan izin tolak blokir dan log aktivitas mencurigakan. Firewall sangat penting, terutama dilindungi perusahaan atau server yang selalu terhubung ke internet. Intrusion Detection System. Definisi IDS. IDS adalah sistem yang mendeteksi aktivitas mencurigakan di jaringan atau host. IDS tidak selalu memblokir tetapi memonitor, mengidentifikasi, dan memberikan peringatan. Jenis-jenis IDS, satu Network Based IDS, memantau jaringan, contohnya Snort Securita. Yang kedua Host Based IDS, memantau aktivitas di komputer, contohnya OSEC dan Wazoo. Cara bekerja IDS, IDS melakukan pendeteksian melalui signature based detection, mendeteksi pola serangan yang sudah dikenal. Anomaly based detection, mendeteksi aktivitas tidak normal. Penjelasan lebih dalam, IDS berguna untuk melacak serangan brute force, melihat traffic mencurigakan, mendeteksi malware baru, menemukan insider, threat, atau ancaman dari dalam. IDS bersifat monitoring berbeda-beda dengan IPS, Intrusion Prevention System yang otomatis memblokir serangan. Antivirus atau malware. Fungsi antivirus, antivirus mendeteksi, memblokir, dan menghapus malware seperti virus, worm, trojan, ransomware, spyware. Teknik deteksi antivirus yaitu signature based detection. Signature based detection adalah metode deteksi malware yang mengandalkan database signature atau tanda tangan unik dari setiap malware yang sudah ditemukan. Yang kedua itu heuristic analysis. Heuristic analysis adalah metode yang mendeteksi malware berdasarkan pikiran heuristik melalui penilaian karakter, perilaku, atau struktur yang mencurigakan meskipun malware tersebut belum pernah diketahui sebelumnya. Behavioral detection. Behavioral detection adalah metode deteksi yang menganalisis perilaku behavioral aplikasi saat berjalan untuk mengetahui apakah tindakan tersebut mirip dengan aktivitas malware. Berbeda-beda heuristik analisis yang berbeda bersifat statis. Behavioral detection fokus pada aksi nyata ketika program dijalankan. Cloud-based analysis. Cloud-based analysis metode deteksi malware yang sedang memanfaatkan database dan mesin analisis yang berjalan di cloud. Alih-alih hanya mengandalkan signatur lokal, aktivitas merekam data, metadata file, hasil perilaku ke server cloud untuk dianalisis lebih lanjut. Antivirus vendor seperti Windows Defender, Bitdefender, dan Kaspersky menggunakan metode ini. Contoh antivirusnya itu Windows Defender, default Windows. Yang kedua itu Bitdefender. Yang ketiga Kaspersky. Yang keempat itu malware base. Penjelasan lengkapnya, antivirus modern ini tidak hanya memindai file, tapi juga melindungi email, mengawasi aktivitas web, mencegah ransomware, menginskripsi file, mengawasi pengguna CPU RAM, proses berbahaya. Antivirus ini sangat terutama untuk pengguna Windows yang sering terkena malware basis aplikasi atau file unduhan. Secure Configuration.
Definisi secure configuration artinya mengkonfigurasi sistem operasi agar lebih aman dengan cara menonaktifkan fitur yang tidak diperlukan, menghapus servis yang tidak digunakan. Yang ketiga itu precision file, mengaktifkan ekskripsi, mengatur kebijakan password, menutup port yang tidak digunakan. Contoh penerapannya satu disable auto run Windows, banyak malware menyebar melalui flash disk. Yang kedua itu hanya user tertentu yang punya administration right. Yang ketiga itu harden SSA atau Linux, menggantikan port default, disallow root login, memakai key basement authentication. Yang keempat itu mengaktifkan BitBlocker atau Lux Encryption, mengatur permission directory seperti etc, home, dan lain-lain. Penjelasan lengkap. Secure configuration adalah langkah-langkah penting namun sering diabaikan karena sering terjadi bukan karena OS tidak aman, melainkan user salah konfigurasi. Wajar kesalahan umum, password root lemah, semua port dibiarkan terbuka, firewall dimatikan, database tidak diatur passwordnya. Dengan konfigurasi yang benar, serangan bisa diminimalisir secara gratis. Sandboxing, Chrome, dan Mobile OS. Apa itu sandboxing? Sandboxing adalah teknik isolasi aplikasi agar tidak bisa mengakses sistem secara penuh. Yang kedua itu bisa membaca data aplikasi lain. Yang ketiga, tidak merusak OS. Aplikasi ditempatkan dalam area terbatas dengan disebut sandbox. Sandbox pada Google Chrome. Chrome merupakan multiproses arsitektur. Setiap tab berjalanan di proses terpisah, tidak bisa mengakses tab lain, tidak punya akses root di sistem. Jika selalu di tab terkena malware, tab lain tetap aman. Sandboxing pada Android dan iOS. Android dan iOS membatasi aplikasi dalam kontainer. Khususnya satu, setiap aplikasi punya iUnit unik. Tidak bisa membaca file aplikasi lain, tidak menjalankan kode di luar Pression. Yang keempat itu permission wajib diminta pengguna. Ini mencegah pencurian data antara aplikasi. Penjelasan lengkap, sandboxing, countermeasure sangat kuat terutama untuk mobile OS yang rentan terhadap aplikasi berbahaya. Dengan sandbox, malware tidak dapat keluar eh dari lingkungan terbatas. Kerusakan hanya terjadi pada satu aplikasi, tidak seluruh OS. Resiko akses data sensitif menurun drastis. Virtualisasi untuk isolasi. Definisi virtualisasi. Virtualisasi mungkin menjalankan beberapa sistem komputer secara terpisah dalam satu komputer melalui virtual machine atau VWM. Contohnya software virtualisasi yaitu VirtualBox, VMware, Hyper-V, KVM. Fungsi virtualisasi untuk keamanan. Yang pertama itu mengisolasi lingkungan pengujian, misalkan untuk menguji malware. Yang kedua itu memisahkan server database dan web, bisa dipisah VM agar serangan lebih sulit menyebar. Yang ketiga itu OS lawas secara aman. OS lama rentan tetapi akan jika diletakkan pada VM. Yang keempat itu mencegah exhalation. Jika satu VM diretas, yang lain tetap aman.
Penjelasan panjang, virtualisasi sangat rentan dalam kehidupan cyber modern dengan memisahkan sistem menjadi beberapa VM. Resikonya serangan memperluas menjadi kecil. Administrasiun bisa menghapus VM dan terinfeksi. Snapshot membuat sistem mudah dipulihkan. Di perusahaan besar, virtualisasi dipakai untuk cloud vaulting, server hosting, penyimpanan data terisolasi. Virtualisasi juga disebut membangun honeypot yang aman, penting penelitian bisa mempelajari serangan. Pesan penutup, keamanan sistem operasi bukan hanya tugas antivirus atau malware saja, tetapi kombinasi berbagai langkah mitigasi yang telah kita bahas. Dengan menerapkan semua countermeasures ini, kita dapat membangun sistem yang jauh lebih kuat dan tahan terhadap serangan modern. Terima kasih menyaksikan video ini. Semoga materi ini membantu dalam memahami berbagai sistem operasi yang dilindungi melalui berbagai teknik mitigasi. Jika ada pertanyaan atau ingin diskusi lebih dalam, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.